Dwi. Halo Mas. Sangat fashionable dengan apa itu namanya? Sapu tangan apa itu? Scarf. Scarf. Nggak tahu, Bukan. aku tahunya Bukan scarf. Oh, scarf, scarf. Scarf. Scarf ya. Oh, berarti aku dibohongin sama ini. Scarf ya? Iya bilangnya, teman-temanku. Teman-teman, oh itu scarf. Awalnya aku bilang selampe, ternyata scarf. Apaan itu selampe? Hah, nggak tahu juga selampe. Nggak tahu. Ini yang buat tukang. Oh, yang biasa iya, ditaruh iya. pundak ya itu. Kok sampai dunia tukang Anda tahu kan? Waduh. Kan emang tukang. Oh, betul. Halo Mas Indra. Iya, halo. Mm-mm. Kita akan ngomongin show bahas show. Enggak, Ya. ini acaranya namanya show bahas show. Salah teman-teman. Show bahas Ini show. acaranya show bahas show. Yap. Kita akan membahas show yang pernah Dwik jajaki selama menjadi stand up komedian. Oke. Iya. Kapan hari? Bulan lalu apa ya? Itu ngadain show kan? Iya, Bumbu Juni. Rahasia, Juni waktu itu. Tapi kita nostalgia dulu lah dari Oke. awal-awal ya Iya. kan. Waktu itu pertama kali ikut stand up Cikarang. Enggak, aku tuh ikut stand up komunitas kampus. Kampus apa? Namanya stand up UHAMKA. UHAMKA. Iya. Itu UHAMKA itu. Iya, itu tahun 2014. Aku gabung akhirnya. Oh, kuliah di situ berarti. Iya, kuliah di sana, terus kebetulan ada stand up di kantinnya. Aku coba pertama kali stand up itu November 2014. November 2014. Iya. Itu waktu itu nggak ada komunitasnya. Komunitasnya kampus aja aku taunya. Ha-ha. Aku tergabung di situ. Kemudian join di situ. Iya, join di sana. Terus abis dari sana disaranin sama senior stand up UHAMKA untuk gabung regional. Karena aku baru tahu juga dari dia ada stand up. Ya setiap kota tuh ada komunitinya lah gitu. Disaranin untuk gabung ke Bekasi. Aku coba di Bekasi, sulit. Oh, kenapa tuh? Apa ya? Masuknya tuh bener-bener kayak rimba gitu loh. Gimana ya? Maksudnya susah lah. Ada seleksinya ya kalau masuk? Nggak dirangkul-rangkul, aku udah sebulan open mic di sana. Sebulan open mic di sana, nggak ada yang lirik sama sekali, tetap terlihat mas-mas biasa. Padahal aku udah bilang aku udah gabung stand up di UHAMKA gitu, mau join, tapi ya nggak dirangkul. Sampai akhirnya 2015 awal aku coba join ke Cikarang, nyoba, dan ternyata sekali open mic langsung dimasukin grup. Iya, ternyata lebih mudah di tempat itu. Oke. Agak mundur sedikit. UHAMKA itu di mana? Di Jakarta? Iya, di Pasar Rebo, Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ha-ha. Oh, tapi lebih dekatnya ke Bekasi, makanya ikutnya ke Bekasi. Iya, harusnya aku tuh lebih dekatnya ke Bekasi. Bahkan rumahku itu dekatnya ke Bekasi kota dibanding ke Cikarang. Cuman karena sulit, terlalu banyak bintang di sana. Jadinya Oh, Cikarang. tapi maksudnya dari perasaan itu emang jiper ya di sana atau gimana kok Iya. bilang banyak bintang? Iya. Angkatanku yang pertama kali open mic di sana bareng aku juga lucu-lucu banget. Oh, siapa Dan ada dulu namanya Kibo, terus ya aku lupa banyak banget lah di sana. Yang aku inget itulah. Pokoknya aku nggak open mic lagi di Bekasi, akhirnya lanjut ke Cikarang. Akhirnya Kibo ini masuk ke grupnya. Terus kataku, kalau gue sabar dikit aja harusnya gue masuk nih. Oh, iya. Cuman sayangnya, ya sudahlah. Oke. Selama sebulan tuh udah lucu gak? Atau at least udah merasa lucu nggak sih? Waktu di Bekasi. Lucu. Aku belajar di UHAMKA, lucu di UHAMKA. Aku bawa ke Bekasi materinya ternyata nggak lucu. Nah, itu yang buat itu Standarnya sulit. berbeda ya? Iya, ternyata lebih sulit lah, lebih penontonnya lebih sulit. Sampai akhirnya ya itu yang terjadi, nggak dimasukin grup gitu. Oke. Mundur dikit lagi, di UHAMKA pernah ngadain show nggak? Pernah. Iya, tapi aku lupa namanya apa ya. Pokoknya kayak kita tuh bikin show gratis. Oh, gratis. Iya. UNESCO namanya. UNESCO. Iya, UNESCO. UNESCO, aku lupa tuh artinya apa. Pokoknya show itu gratis untuk ngasih tahu ke mahasiswa baru kalau ada komunitas stand up comedy di kampus ini gitu. Iya. Dan aku jalanin itu ke fakultas-fakultas dan gak ada yang daftar. Gak ada yang daftar masuk ke komunitas, ya sudahlah akhirnya. Ya, makanya itu stop dan aku gabung regional gitu. Oke. Ada berapa orang sih anggotanya di UHAMKA? UHAMKA tuh kurang lebih 7 orang aktif pada saat aku masuk. Harusnya cuma 3. Angkatanku masuk 4 orang, jadi 7. Iya. Nah udah habis itu nggak ada generasi berikutnya lagi. Berarti sampai sekarang nggak ada yang nembus? Nggak ada, udah nggak ada sama sekali. Ya terakhir di aku udah. Udah habis itu aku fokus sama regional komunitas, ya udah itu udah hilang gitu aja gitu. Oke. Akhirnya masuk grup di Cikarang. Di Cikarang langsung lucu waktu stand up. Nah, materi yang sebulan aku coba di Bekasi, aku bawa di Cikarang, seneng orang. itu kayak terlalu mudah sekali. Iya.
Ya itu akhirnya lucu, dilirik sama banyak senior di sana, ya udah akhirnya dimasukin grup langsung hari itu. Dimintain nomor, aku pulang tiba-tiba udah ada di grup stand up Indo Cikarang. Dan langsung divisi 1 kayak gampang ya. Oh, divisi 1 itu kayak ini ya, apa kayak udah seniornya gitu. Iya, pada saat itu ada Bang Denny Gitong, Oh, iya. ada Mas Cemen, seperti itulah, senior-senior sana lah. Jadi udah punya kontak Mas Cemen pada saat itu, kayak langsung aku save nomor artis. 2014 itu ya? 2015 awal. Oh, 2015 awal. Waktu itu sudah langsung nembus Sun atau gimana di Cikarang? Nah, ini debut stand up Cikarang tuh aku 2 bulan gabung langsung ditawarin show. Mini show gitu. Jadi emang bener-bener jalannya kayak lebih gampang ke Cikarang lah. Iya, iya. Aku 2 bulan gabung open mic Cikarang, lucu menurut senior-senior sampai akhirnya ada senior yang nelpon, punya materi 15 menit nggak? Kalau lu ikut show yang berbayar, siap nggak gitu? Ya langsung iyain aja gitu. 2 bulan masuk show. Bahkan uniknya pada saat show pertama itu, namanya Zona Parking. Line up-nya ada 8 orang. 6 orang dari line up itu nggak tahu Dwik ini siapa. Jadi aku ada di poster namanya Dwik, tapi 6 orang ini nggak pernah selama 2 bulan terakhir nggak pernah datang ke Cikarang. Iya. Jadi nggak tahu Dwik ini siapa, kok tiba-tiba ada di poster gitu. Sampai akhirnya kita kenalannya di show. Dikira anak-anak itu Dwik tuh kayak senior zaman dulu gitu, yang akhirnya turun gunung lagi dan ikut show. Ternyata enggak. Dwik ini bocah baru aja gitu. Iya, 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 iya. Ya udah akhirnya itulah. Itu Zona Parking. Siapa itu senior yang nelpon tadi? Senior yang nelfon ada namanya Erik. Erik Bagus Saputra ya. Dia yang nawarin, dia ngasih kesempatan aku untuk ikut show pertama di Cikarang untukku gitu. Oke. Line up-nya siapa aja nih? Zona Parking. Zona Parking tuh ada aku, ada Fari Purnomo, ada Boin, ada Pikdul, pokoknya banyak lokal heroes lah. Adit Mutem, ada Munok, ada Ical, banyak lah pokoknya. Ada Jujur 8 saya orang. kenalnya hanya Fahri Purnomo aja. Iya, makanya itu aku sebut di awal. Karena kalau Ical Mutem nggak ada yang tahu sepertinya. Mereka-mereka itu masih stand up nggak sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Semua masih? Iya, masih semangat. Kalau Fahri itu hitungannya seniormu berarti? Iya, seniorku. Dia tuh setahun di atasku di stand up Cikarang. Waktu itu dia udah divisi 1 juga ya? Iya, di BI1. Oke. Itu waktu itu show-nya kan di Cikarang ya? Iya. Itu harga berapa itu di Cikarang Itu kalau HTM-nya? saat itu 25.000. Oh, 25 ya? 25.000 Tapi ya. lokal hero semua? Lokal Nggak ada hero semua. gestarnya? Nggak ada. Lumayan ya? Lokal hero semua. Ada Mas Semen di terakhir. Iya, ada Mas Semen juga deh. Cuman lokal hero ada 8, terus ada 1 tambahan Mas Semen. Pada masanya kan waktu itu lagi besar-besarnya gitu. Jadinya Oh, udah suca ya? Waktu ya ramai karena mau nonton Mas Semen aja. Cuman happy-nya adalah dikasih kesempatan 15 menit untuk stand up di penonton bener gitu. Nggak yang open mic kan isinya orang-orang nggak tahu itu ada apa ya kan. Oke, oke. Kalau di open mic itu berarti yang nonton siapa sih? Kok kayak orang Kalau di Cikarang buruh buru? pabrik ya. Makanya agak sulit kalau seandainya di Cikarang bawain materi yang terlalu Jakarta gitu. Mereka tertinggal. Oh gitu. Which is tuh baru masuk. Literally itu baru masuk. Pokoknya Cikarang tuh ya senengnya kalau kita bahas mereka gitu. Buruh pabrik, jalan raya Cikarang. Ya planetnya Cikarang mereka tuh happy gitu. Iya, iya, iya. Dan itu yang Tapi aku kalau bawa. show beda? Show pun kayaknya sama deh. Sama. Iya, sekarang tuh kayaknya kalau disuruh bahas-bahas yang berat-berat, wah, SCBD nggak tahu. Kawasan MM 2100 mereka tahu. Mereka nggak biasa sebut itu SCBD. Kawasan ini mah. Gitu. Kawasan, iya, iya. Itu adalah Sun atau berbeda dengan Sun? Oh beda, itu mini show aja. Mini show? Iya, Oh, kapasitas berapa itu? itu 200. 200? Iya. Mini ya? 200 itu kan mini? Iya, karena tiketnya murah. Oke. Dan yang main juga lokal-lokal. Oke, oke. Nggak ada gue star, jadi ya udah. Dari situ mungkin senior puas melihatku. 2 bulan berikutnya ada namanya Cabe. Cabe. Cabe tuh apa ya? Kayak misalkan plagiatnya PUB Bekasi. Oh. PUB Bekasi kan ada Bang Awe, Bang Ajis, Bang Arya, Om Bintang kan. Cikarang juga punya namanya Cabe, yaitu ada Cemen, ada Bang Gitong, ada Afif Ogaribet, sama ada Erik Bagus Saputra. Iya, iya. Mereka berempat bikin show masing-masing setengah jam. Nah karena bagusku di zona parking, aku diajak lagi untuk jadi openernya. 2 bulan selang zona parking ada show lagi, aku diajak jadi openernya gitu. Dari Cabe mungkin puas lagi, aku diajak ada mini show lagi namanya Stand Up Anak Tambun. Pokoknya di tahun itu tuh aku debut pertama aku nggak pernah jadi panitia. Nggak pernah jadi admin ya, aku langsung 5 kali show di 1 tahun Stand Up Cikarang gitu.
Habis stand up Anak Tambun, langsung Sun, bareng Arif Didu sama Epi Security. Bareng teman-teman yang lain. Ya pokoknya ada 5 show di Cikarang tahun itu termasuk Sun, aku naik semua. Dan happy banget waktu itu. Tapi levelnya yang 5 itu mini show ya rata-rata sama Sun 1. Iya, 4 mini show, 1 Sun gitu. Dan kapasitas 600-700 lah. Tapi itu levelnya opener semua atau ada penampil kayak utama? Iya, Sun salah satu line up penampil utamanya. Iya. Yang cabe doang yang opener. Oh, coba. Sisanya ya lokal-lokal yang mini-mini show itu Iya. ya jadi penampil utamanya itu lokal-lokal itu sendiri gitu. Oke, berarti stand up Cikarang itu cukup produktif ya bikin acara? Iya, pada saat itu produktif banget. 2015, 2016 itu setahun tuh bisa ada 4 show. Pada saat itu ya. Emang penontonnya ini ya, apa namanya, demand-nya juga tinggi terhadap Iya, komedi? tinggi sama komedi pada saat itu, makanya happy banget. Belum masuk konser. Oh, Di sana tuh konser belum ada. iya. Oh, mereka sering hiburan ya berarti? Iya. Konser ya bareng rokok gitu. Iya. Kayak brand rokok apa ya baru ada konser gitu. Kalau nggak ada brand rokok ya nggak ada konser di sana. Makanya kalau ada event komedi atau apapun seneng. Iya. Itu 2015-2016 ya? Di era 2017-2018 kan udah pernah bikin show sendiri belum sih? Belum. Aku tuh nggak pernah, pada saat itu ya nggak pernah percaya diri untuk bikin stand up show sejam minimal. Nggak pernah. Jadi cuman itu, materiku per show 15 menit hanya dibuang-buang di show aja. Dibuang di show berikutnya ganti show, ganti materi lagi 15 menit, berikutnya begitu terus. Jadi sayang di situ, cuman kalau bikin sejam tuh waktu itu nggak pede, takutnya nggak kuat nafasnya kayak gitu. Jadi banyak yang ditakutkan lah. Iya, dikhawatir. Makanya nggak berani aku pada saat itu. Pernah bikin yang kayak kolektif gitu nggak sih? Misalnya bareng 3 orang gitu. Oh pernah. Aku akhirnya bikin berempat itu tahun 2019. Sebelum Coba COVID berempat, iya sebelum COVID, namanya Patah Arah. Terus aku berempat masing-masing setengah jam. Aku akhirnya nyobain stand up pertama kalinya selama setengah jam dan berhasil gitu. Itu dari situ pernah tuh kalau Iya. bikin. Ini apa namanya, 4 orangnya ini berdasarkan apa latar belakangnya? Teman. Pertemanan. Ini sama-sama Cikarang atau enggak? Sama-sama Cikarang. Oh, Tapi yang kita deket gitu, terlepas dari Cikarang emang kita deket dan temenan bareng aja gitu. Siapa aja tuh Patah Arah? Aku ada Fari Purnomo, ada Ical, sama ada almarhum Fatir. Dia udah meninggal. Iya. Iya, udah. Banyak sekarang yang meninggal habis show. Oh, kenapa? Enggak, tapi emang iya, beneran. Apa bahaya ya? Makanya itu. Iya. Itu diadain di mana Patah Arah? Itu udah di Tambun, di kafe kapasitas 100 penonton. Sold out. Iya, alhamdulillah sold out. Pertama Iya. kalinya. Di harga berapa kalau ditambah? 75.000 2019 sold out ya. Oh, lumayan juga. Pencapaian kita akhirnya bisa nembusin itu. Gimana perasaannya? Pecah atau gimana waktu itu? Alhamdulillah pecah. Cuman nggak semua penampil pecah. Oh, nggak semuanya? Iya. Nah, kita tuh percaya show Cikarang kalau ada yang anyap, tewas itu tuh maksudnya. Tapi Cikarang tuh begitu. Cikarang udah banyak korbannya lah. Iya. Dan begitu. Agak dark ya ini ya. ini Tapi terang ini sekali show-nya. serunya komunitasku. Iya. Saya pernah nonton Dwik itu di LKS. Oh iya. Gimana itu prosesnya ikut LKS? Wah ini cerita paling epicku menurut aku stand up ya. Iya. Aku tuh tadinya nggak percaya diri untuk ikut liga komunitas. Kan ada audisinya, setiap regional di Jabodetabek ngirimin 1 perwakilan. Aku tuh nggak percaya diri. Aku coba semua sepakat, udah selain Fari Purnomo aja yang turun. Tapi pada saat itu Fari Purnomo percaya diri denganku, kayak udah Dwik aja gitu. Gue yakin Dwik bakalan lolos nih. Udah akhirnya lempar-lemparan sampai aku yang dapat. Aku tuh nggak pede karena pada saat itu ya aku udah gagal di suci-suci sebelumnya kan, dan nggak percaya kayak gue nggak bisa deh stand up di depan kamera gitu. Sampai Om Bintang BT, ini peran Om Bintang BT di kehidupan stand upku besar banget emang. Om Bintang tuh selalu negesin untuk udah gas aja dulu gitu, rezeki nggak ada yang tahu. Pada saat itu aku tuh lagi ikut rentetan turnya Om Bintang ke keliling kota. Om Bintang akhirnya bolong-bolongin atau ngosong-ngosongin jadwalnya. Jadi itu udah harusnya tanggal segini, itu dikosongin buat Dwik audisi. Terus Om Bintang pede, Dwik tuh audisi bakalan lolos. Jadi di minggu ini Dwik bakalan tampil di LKS. Ini gue kosongin. Terus kalau misalkan Dwik masuk final LKS, ini gue kosongin. Jadi Om Bintang tuh udah ngeset untuk aku gitu. Dan aku ngapain sih Om kayak gini-gini, nggak bakalan juga gitu. Pun juga kayaknya nggak bakal lolos karena di Bekasi audisinya sangar-sangar Jabodetabek kan. Nggak, gue percaya lu lolos. Coba, lolos akhirnya.
Lolos, Om Bintang bilang kayak bener kan kata gue, ya udah yang udah dibolongin sama Om Bintang jadwalnya ya dipakai buat audisi dan show di LKS. Cuman sayangnya waktu itu emang belum rezeki untuk juara dan gagal gitu. Mungkin Mas Indra juga tahu aku gagal di LKS. Sampai akhirnya Suci muncul. Ya. Suci 10. 10. Aku nggak percaya diri lagi, kayak oh ini mah LKS ya udah hanya kebetulan gitu. Suci enggak. Karena masih ada di rentetan jadwal turnya Om Bintang ngosongin lagi jadwal-jadwalnya. Duik audisi Semarang gue kosongin, Duik audisi Jakarta gue kosongin, Duik pre-show gue kosongin, Duik show 1, show 2, show 3 gue kosongin. Pokoknya kita cari tanggal di mana Duik lagi nggak show Suci. Itu padahal aku belum daftar Suci, bahkan materi untuk Suci aja belum ada. Jadi Om Bintang udah pede nih orang masuk Suci gitu. Ditekan sama Om Bintang terus-terusan, ya udah aku coba dan bener. Yang dia bilang itu semuanya jadi nyata. Jadi masuk terus begitu dan pas sama tour aman, sama show Suci aman begitu terus. Itu magicnya Om Bintang bete waktu itu. Makanya kalau nggak ada Om Bintang, mungkin pada saat itu aku nggak bakal ikut LKS, aku nggak bakalan Suci, mungkin aku nggak bakalan ada di sini juga di interview Bumbu Rahasia dan Suci gitu. Itu ya semuanya berkat Om Bintang. Kenapa menurutmu Om Bintang percaya banget sama kemampuanmu itu? Om Bintang tuh bilang pertama kali ketemu Dwik 2017 nonton stand up di Cikarang ya, ngerasa punya potensi. Dan Om Bintang tuh punya impian kayak nanti kalau gue punya show, entah apapun show-nya, menurut Om Bintang ya, gue bakalan ngajak Dwik dan gue bakalan ngajak Dwik tour. Om Bintang tuh punya apa nazar ya, nazar seperti itulah, pernah janji sama dirinya kayak gitu. Dan terjadinya di 2021-2022. Om Bintang sampai akhirnya punya kesempatan untuk keliling kota-kota di Jawa, akhirnya ngajak aku buat, ayo gue kenalin lu ke Jawa gitu. Om Bintang tuh pede gitu. Dan sampai sekarang ya? Sampai sekarang Sampai masih, sekarang? iya masih ikut Om Bintang. Masih tawarin mau ikut nggak? Ayo gitu. Wah, keren. Selalu happy lah sama Om Bintang bete. Iya. Terus gimana perasaannya ikut LKS tapi nggak juara padahal pecah? Waktu saat itu Overtime nggak sih, kenapa-napa. overtime ya? Iya overtime. Gimana? Harusnya 4 menit, aku 6 menit. Itu bener-bener dimarahin banyak orang. Iya. Dimarahin banyak orang, tapi aku tutup kuping aja karena pada saat finalnya aku 6 menit emang itu rencanaku. Aku tuh mumpung ada di panggung ini, aku udah bodo amat sama kompetisi, bodo amat sama hadiah. Aku cuma pengen tampil di sini gitu. Jadi emang sebagaimananya Dwik dan senang-senangnya Dwik di panggung gitu. Makanya aku bodo amat sama waktu itu. Aku ngeliat waktunya emang udah over, cuman ya udah aku lanjut aja. Udah diomelin banyak orang di situ, ada Pak Ajis, ada Bang Radit segala macem negor. Cuman aku di situ kayak ya enggak, gue senang-senang, gue happy kok gitu. Sampai ada teguran yang paling berasa adalah dari Mas Wawan Cikup. Kenapa Mas Wawan? Dia sehari-hari nggak serem kan sebenarnya? Cuman waktu itu kalimatnya berasa banget. Jadi kita ada di Bandung sama Om Bintang, turnya Om Bintang, openernya aku sama Mas Wawan. Aku Om Bintang sama Mas Wawan ngobrol. Mas Wawan ternyata kecewa banget sama aku. Jadi Mas Wawan tuh ada di balik bikin materinya Dwik lah. Selama di LKS, selama di Suci, itu ada Mas Wawan di baliknya. Mas Wawan kecewa banget sama aku, cuman nggak pernah ngomong selama LKS dan selama nggak lolos LKS, ngomongnya sebulan setelah LKS. Iya. Jujur aja Dwik, gue kecewa sama lu, kata dia gitu. Ibarat kan ya, lu tuh udah dibuka pintu, ini rezeki lu nih apa. Nah lu nutup pintunya gitu, terus kayak iya juga ya pada saat itu. Yang nutup pintu ini sebenarnya gue, bukan semuanya, tapi gue sendiri gitu. Karena ego gue, karena apa gitu. Nah itu tamparan menurutku lah dari Mas Wawan yang biasanya bercanda, tapi pada saat itu ngomong serius banget dan dalam banget gitu. Jadi kayak, wah udah tegar senior nih gitu. Ya itulah serunya. Ada pelajaran yang bisa diambil ketika dari LKS. Dari itu ke Suci nggak? Ke Suci ya, sampai akhirnya dari situ ke Suci, aku bener-bener disiplin atas waktu, atas apa. Jadi bener-bener aku set. Kalau 3 menit ya aku harus 3 menit, kalau 5 menit ya aku harus 5 menit. Pokoknya dari situ bener-bener udah nggak mau ngecewain Mas Wawan lagi lah. Mas Wawan ya? Iya, Mas Wawan, Om Bintang udah itu. Iya. Terus perasaannya ketika juara 4? Sesuai ekspektasiku. Oh sesuai? Iya. Oh malah sesuai berarti Sesuai. ya? Nih, aku pernah ngomong gini. Jadi di Suci itu kan ada uang tapping. Uang tappingnya itu lumayan. Nah, pada saat itu aku nih nggak pernah stand up yang dapat uang segede gitu. Iya. Jadi dapat uang segede gitu happy-nya bukan main kan. Iya. Aku pernah janji sama teman stand up Cikarang, ngandai-ngandai aja. Wah, gua tapping sekali tampil segini nih. Kalau seandainya gua 10 kali tapping, wah duit gue puluhan juta nih. Aku ngomong kayak gitu, 10 kali tapping duit gue puluhan juta. Ngomong begitu dan kejadian di Suci.
Kalau aku total dari show pertama sampai dari pre-show sampai akhir itu aku 10 show. Dan bener uang yang gue terima ya segitu. Ya sesuai target pertama kali aku ngomongin ke anak stand up Cikarang. Iya, iya. Apa nasarnya ke anak Cikarang? Cuman ngomong gitu aja, cuman kayak wah ini kalau gue dapet, aku nggak pernah megang uang puluhan juta karena stand up kan. Jadi yang ngomong kayak gitu, kalau gue 10 tapping bisa nih gue puluhan juta gue pegang karena stand up comedy gitu. Oh, aku pikirin kayak traktir atau apa enggak. Ya tetap itu juga ada ke stand up Cikarang dan temen-temen gitu. Cuman seru. Oh, mari kita ngomong bumbu rahasia. Oke, siap. Bumbu rahasia. Kenapa memilih itu kan persona yang udah dibangun di Suci soal mie ayam. Iya. Kemudian kita bawa mie ayam lagi di bumbu rahasia. Kenapa tuh? Alasan pertamanya adalah pengen nyobain materi mie ayam ini aku buat sejam. Jadi biasanya kan cuman 5 menit, 3 menit gitu yang aku bawain ya. Paling lama 10 menit kalau misalkan ada kerjaan atau apa. Nah ini pengen aku buat coba ngomongin mie ayam sejam dengan penasaran di kepala penonton bosan gak ya gitu. Jadi cuma eksperimen. Bosan gak ya kalau cuma ngomongin mie ayam gitu. Ya itu alasan pertamanya. Alasan keduanya itu karena emang banyak rahasia sebenarnya di balik mie ayam ini. Gak cuman ngeluh dagang mie ayam tuh gak enak ya. Dagang mie ayam tuh enak ya, gak cuma ngeluh kayak gitu. Tapi ada personal dari Dwik, dari Bapak, dan dari mie ayam gitu. Dan ini yang pengen diutarakan di banyak orang gitu. Itu yang kedua. Yang ketiganya ya karena hampir 10 tahun stand up, kayaknya semua komik pengen punya spesial show sendiri deh. Dan itu yang aku inginkan dari 2014 nonton Bang Panji. Pengen punya show sendiri, ya udah mumpung aku rasa banyak support sistem sekarang juga dari komunitas, dari mana-mana ada comiknya juga segala macem. Akhirnya ya udah aku memberanikan diri untuk ayo deh bikin show gitu. Biar lebih rajin lagi nulisnya, itu mungkin alasan ketiganya, banyak support sistem untuk bikin show-nya gitu. Nah akhirnya terjadilah bumbu rahasia itu gitu. Ya kalau alasan pertamanya mungkin tersampaikan ya, udah ngomong sejam Iya, soal sejam mie ya ayam. doang. Kalau yang kedua kayak lapis personalnya itu tersampaikan nggak penonton? Tersampaikan tapi kurang banyak kayaknya. Kurang banyak? Iya. Kayaknya kalau misalkan aku coba ceritain semuanya, bisa deh. Sejam setengah cuman mie ayam gitu. Kalau kemarin kan sejam mungkin mie ayam, 50 sampai sejam mie ayam, sisanya kan materi-materi lain. Cuman kayaknya penasarannya kalau besoknya ya, kayak bisa deh sejam setengah mie ayam gitu. Mungkin tahun depannya kayak bisa deh 2 jam mie ayam gitu. Ya itulah, masih banyak cerita yang pengen dibahas. Cuman masalahnya adalah kemarin coba aku filter karena menurutku yang ini takutnya Bapak kecewa gitu. Yang ini takutnya penonton terlalu tahu dalam gitu. Soalnya ini. Jadi aku coba filter. Iya. Aku ambil yang aman gitu. Ada faktor itu ya? Ada. Kekhawatiran Bapak kecewa ya? Iya, soalnya kalau aku ceritain semua kayaknya mie ayam ini udah mulai gak laku. Takut ada yang beli. Yang beli jadi takut, jadinya jangan deh, udah segini aja gitu. Kenapa memutuskan membawa Bapak itu sebagai elemen di dalam sini? Nah ini, aku tuh udah punya konsep di kepalaku sendiri. Ini kayak serunya cuma di kepalaku sendiri deh. Kayaknya kalau gue bikin show stand up sejam, coba jujur soal keresahan mie ayam ke Bapak langsung, kayaknya ini bakal sedih banget, bakal lucu banget, dan kayaknya ntar di closing gue bakal nangis deh. Kayaknya penonton bakal dicampur aduk tuh emosinya, ada seneng, ada nangis, ada seneng lagi. Itu di kepalaku tuh serunya tuh. Pas hari ya. Cuman seneng doang, nggak sedih. Nggak karena sedihnya iya. Oh sebenarnya ada pancingan untuk jadi dramatis. Ada. Cuman mungkin yang udah nonton pasti tahu, yang belum nonton mungkin aku kasih tahu, bapakku nggak bisa diajak ke situ. Bapakku terlalu coba buat tegas atau tegar gitu loh, kayak gitu. gue nggak sedih gitu, gue kuat kok gitu. Jadi pas hari H mau aku ajak sedih kayak apa, kok kayak lucu banget ya orangnya gitu. Gini-gini kan lucu deh orangnya. Iya. Jadinya ya konsep pertamaku yang aku rencanain gagal semua lah. Iya. Tapi banyak kegagalan di bumbu rahasia tau. Apa aja tuh? Ya materi iyalah. Aku juga kerasa materiku yang di closing kurang, itu satu. Kegagalan kedua adalah ini, mie ayam. Jadi mie ayam itu aku tuh gratisin rencananya buat surprise ke penonton. Jadi penonton tuh udah beli tiket, nanti pas datang ke sini kaget, wah ada mie ayam gratis ya gitu. Itu rencana aku, udah aku set kayak gitu. Makanya di poster awalnya cuma Dwik, stand up, 75.000 dan 100.000 harganya. Udah, sampai H-2 minggu, tiketku tuh baru laku 15 kalau nggak salah. Lah aku khawatir kan, wah nggak bisa nih 15 doang gitu. Ya udahlah coba buat, yaudah deh kita bikin strategi ulang. Pasang mie ayam gratisnya di poster. Pasang lah, set.
laku. Ternyata mereka datang karena mie ayam. Itu hampir sold out, tapi kayaknya karena mie ayam itu. Kekecewanya, ini mah karena mie ayam nih, bukan karena gue gitu. Muka-muka lapar sambil nunggu tuh kelihatan kemarin di mereka. Ketawa-ketawa, sebenarnya gue lapar bang, gitu. Udah gak ada energi nih. Ya itu kesalahan yang paling fatal lah. Niatnya mau surprise, malah nggak jadi. Niatnya mau sedih, ya malah nggak jadi gitu. Tapi keseluruhan seru lah. Akhirnya mungkin bisa stand up sejam impianku selama ini. Bahkan kemarin untungnya lebih. Yang kedua, ya ini cita-cita banyak komik. Sudah aku lewati satu-satu. Mungkin dari Suci, dari show sendiri. Mungkin next cita-cita yang lain adalah tour dan segala macam ya. Sedikit-sedikit dari kemarin udah mulai terlaksana gitu. Bonding sama bapak kemarin. Iya, itu yang paling seru. Oh, bonding juga ya? Iya. Maksudnya itu hal yang harusnya nggak dilakukan di show nggak sih? Maksudnya di rumah gitu. Iya. Apakah emang disengajakan untuk ya kita di depan umum aja coba bonding? Aku tuh sama bapak nggak pernah deket tadinya. Oh gitu. Nggak pernah deket. Bahkan bantuin bapak aja ya cuman bantuin. Ngobrol tegur-teguran tuh jarang gitu. Paling tegur-tegurannya ya seputar dagang aja gitu. Karena stand up, karena show kemarin, jadi kita lebih dekat lagi. Bapak nanya, aku nanya gitu. Jadi kita dekat dan sekarang lebih hangat lah keluarga setelah ada show Bumbu Rahasia itu. Berkat show ini? Iya. Aku berani jujur pada saat itu, kalau aku nggak mau nerusin ini, ya sekarang bapak tahu dan sekarang udah nggak neken lagi untuk nerusin mie ayam kayak gitu. Pokoknya sekarang banyak serunya setelah show ini. Oh, maksudnya yang dramatis itu adalah jujur soal itu? Iya. Makanya kan aku bilang, ini mumpung banyak orang gue berani ngomong, kalau enggak mah gue dipukul gitu. Mumpung banyak yang belain gitu. Itu show mas, guna show. Aduh. Jadinya ya sekarang banyak terbuka, sekarang jadi lebih terbuka sama bapak. Bapak tuh setelah itu bilangin kalau ada apa-apa cerita, biar bapak tahu nyikapinnya harus seperti apa gitu ya. Sekarang udah cerita ke bokap. Wah ternyata komedi bisa Iya. memperbaiki hubungan bapak dan anak ya. Iya. Hebat. Tepuk tangan dong buat. Terima kasih. Tahu gitu saya coba waktu itu. Kawat. Oke. Tadi ada penasaran satu. Kenapa tadi closingnya? Katanya closingnya agak-agak. Iya, agak kurang. Ini, aku tuh punya set closing. Udah aku keluarin, pengen aku keluarin tuh. Dikit lagi, kayak 2 menit lagi mau aku keluarin. Udah masuk beatnya. Aku tuh ngeliat jam tanganku. Jadi ada waktu di belakang kan mati pada saat itu. Jadi aku nentuin pakai jam tanganku. Aku lihat jam tanganku, pas mau closing, kok baru 50 menit. Dari yang aku naik sampai ini aku baru 50 menit. Ya udah aku khawatir lah. Closing tetap aku keluarin, ya aku nambahin beat lagi biar ini sampai sejam. Nah setelah udah aku tambahin lagi, aku turun. Ternyata pas turun, durasinya total sejam 15 atau 20 menit gitu. Ternyata jamku yang salah. Jadi harusnya aku closing di situ aman, di sejam 10 menit atau sejam 15. Aku tambahin lagi, ternyata ya harusnya aman kalau nggak ditambahin lah gitu. Jadi kesalahannya ada di jam itu. Iya. Ya, itu materi apa yang ditambahin? Itu yang motor, yang video call. Iya. Itu kan aku udah blank, udah nggak tahu terus. Sebenarnya gue nggak ada materi lagi, cuman buat nutup ya udah gue tambahin. Kayak gitu nggak jelas dah. Pokoknya apa ya? Ritme ke closingnya udah mulai aneh tuh. Udah mulai ngeluh apa segala macem gitu. Capek juga. Jadi ya itulah yang terjadi. Makanya tapi nggak tahu ya, ini aku yang ngerasa apa mungkin semua komik yang pernah bikin show ngerasa juga. Kayaknya kalau show pecah nggak pecah, tetap jadi alasan untuk bikin lagi deh. Iya. Betul. Jadi kayak kemarin aku ngerasa kurang, terus kayak show depan gue balas dendam nih gitu. Iya. Terus aku mikir, kayaknya kalau kemarin gue puas, kayaknya bakal punya pikiran kayak tahun depan gue bikin lagi karena gue seneng di sini gitu. Betul. Jadi kayak jadi alasan buat bikin show-show berikutnya. Nah kalau mau show berikutnya, pelajaran apa yang diambil dan ingin pakai tema apa? Kalau ada show berikutnya yang pasti pengen jadi The Week yang bukan mie ayam. Ini adalah The Week halaman baru, jadi bukan mie ayam lagi. Terus yang kedua, ya dari waktu, mungkin bakal aku pastiin lagi sebelum tampil, aku mau timing bener-bener jelas lagi biar ya kalau ini sejam atau sejam 20 menit ini udah pasti gitu, tanpa jam, tanpa waktu dan segala macem gitu. Sama coba mungkin puas-puasin di panggung karena kemarin aku terlalu terpaku sama waktu. Jadi sekarang coba lebih santai lagi, udah stand up aja lah, nggak usah mikirin waktu dan yang lain hal gitu. Kalau belakangan ini pasca special show pembahasannya apa? Kalau open mic akhir-akhir ini? Cikarang. Oh Cikarang. Iya, jadi aku ngerasa dulu Mas Cemen selalu populerin Cikarang, Bu Ah nggak terlalu populerin Cikarang, Bang Kitong juga nggak terlalu populerin. Nah, The Week yang baru adalah The Week yang mungkin bisa bahas semua tentang Cikarang gitu.
ngenalin Cikarang ke banyak orang. Padahal kamu bukan orang Cikarang ya? Bukan. Tapi tinggal kecil di Cikarang. Oke, kalau gitu. Terima kasih atas jawabannya. Boleh ngomong ke kamera, promokan bumbu rahasia di comika.id. Ya. Buat teman-teman mungkin yang bingung mau nonton apa, mau cari hiburan, mungkin bisa nonton stand up komedi spesialku yang berjudul Bumbu Rahasia. Di situ akan ada aku berstand up selama sejam dan ada bapakku juga, dia lucu, dia botak. Tapi dia menyenangkan. Di situ kalian bisa nonton di Comika.id di Comedy on Demand. Pokoknya nonton dan pastikan itu seru. Tapi kayak seru deh. Tapi nonton deh pokoknya ya biar gak penasaran. Terima kasih Dwik. Terima kasih Mas. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Dadah.